Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Habibi, NPM 2301011067. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan Islam pada zaman kebangkitan Islam. Yang pertama ada sejarah pemikiran Islam pada zaman modern. Sebab dari munculnya para tokoh pioner dan gerakan untuk pembaharuan Islam di Timur Tengah. Yang pertama, lahirlah kesadaran pembaharu internal akibat pengaruh beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang kedua, dari barat lahirlah peradaban baru, dikenal dengan Renaissance atau zaman keemasan barat, menghasilkan gagasan sentral, modernisasi, dan pemikiran rasional ilmiah yang mencetuskan ilmu pengetahuan juga teknologi, diawali pada perkiraan abad ke-16. Yang ketiga, keadaan dari negara Arab, misalnya Turki, juga Mesir, sangatlah prihatin akibat imperialisme berbagai negara di Eropa, terkhusus Perancis. Penyebab lahirnya gerakan pembaruan Islam adalah adanya rasa sadar agar tercapainya kemerdekaan. Rasa sadar akan kebangkitannya Eropa juga Barat, kemudian juga rasa sadar akan keberadaan umat muslim yang sepanjang abad mendapatkan kemajuan. Tokoh inspirasi gerakan pembaruan Islam. Yang pertama ada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani 1939 sampai 1997. Gerakan beliau dikenal pan-islamisme secara menyeluruh, berarti solidaritas bagi antara semua umat Islam di dunia. Yang kedua ada Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Abduh meyakini Islam dengan sifat sosial, politis, juga spiritual. Abduh membangkitkan semangat dengan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Rasulullah, sahabat tabi'in, dan salafus soleh. Yang ketiga ada Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Ridho menuangkan gagasannya mengenai semangat pengembalian ajaran melalui tulisan-tulisannya yang kemudian terakumulasi di dalam majalah Al-Manar dan pimpinannya. Bidang-bidang perkembangan. Yang pertama ada bidang akidah. Pola pemikiran modern Islam beraliran Wahabiyah. Pendiri dari paham ini adalah Muhammad Abdul Wahab 1703 sampai 1787 Masehi. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan Islam. Perubahan pemikiran yang terjadi di dalam diri umat Islam menjadi awal dari pembangkitan peradaban ilmu di dalam Islam. Yang ketiga ada bidang politik. Dalam pembangunan negara, Islam pertama kali memunculkan gerakan yang bernama pan-islamisme yang merupakan buah pemikiran dan gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Ada beberapa tokoh masyhur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani, Iran 1939 sampai Turki 1997. Yang kedua ada Muhammad Abduh, Mesir 1849 sampai 1905. Hussein Toha, Mesir Selatan 1989 sampai 1974. Sayyid Qutb, Mesir 1906 sampai 1966. Iqbal Sir Muhammad, Punjab 1873 sampai 1938. Yang B, perkembangan peradaban Islam pada abad modern. Syahrini Harahap berpandangan bahwa manusia yang hidup di zaman modern menganut nilai-nilai berikut. Yang pertama ada menghormati akal. Yang kedua, kejujuran dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, kemampuan untuk menunda kesenangan sementara demi kesenangan abadi. Yang keempat, ada komitmen waktu dan etos kerja yang tinggi. Yang kelima,
Merencanakan masa depan. Yang keenam, keyakinan akan keadilan yang setara. Yang ketujuh, penghormatan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, pertahanan moralitas. Yang kesembilan, menghargai karunia dan bakat. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Sejarah Islam mencatat bahwa bangsa Turki telah berhasil mendirikan dua dinasti yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Ilmu pengetahuan modern adalah suatu hal yang menjadi tantangan bagi umat Islam sejak memasuki abad ke-18, terutama pada masa kedudukan Napoleon di Mesir. Periode ini sebenarnya merupakan era kebangkitan Islam setelah kegagalan abad pertengahan. Inspirasi kebangkitan dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Meski penduduknya berumur pendek, namun meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam tentang kemajuan Eropa dan keterbelakangan budaya Islam. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi upaya dan agenda penting umat Islam di abad modern ini untuk melakukan reformasi dan modernisasi. Salah satu gerakan reformasi utama di dunia Arab Islam dikenal sebagai Wahhabisme dan pertama kali muncul pada tahun 1939. Muhammad bin Abdul Wahhab 1703 sampai 1787. Penduduk asli Najd di Arab Saudi adalah pelopornya. Tujuan syahadat Muhammad bin Abdul Wahhab adalah untuk mengangkat derajat Islam dan memerangi monoteisme yang lemah dalam komunitas muslim. Di setiap kota, kalangan muslim pergi ke kuburan dan meminta sumbangan dari syekh atau wali yang wafat di antara orang-orang yang berkuasa. Perlakuan ini ialah pemahaman Wahabiyah yang masuk pada kesyirikan, sebab pada permohonan tersebut tidaklah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perkembangan di bidang peradaban. Ada bidang arsitek, bidang sastra, dan bidang kaligrafi. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.